Salve, salam jumpa kembali dengan saya Romo Adnan di dalam channel ini. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari dalam keadaan sehat walafiat. Di pagi hari ini saya akan membagikan renungan yang saya bawakan ini. Semoga berguna untukmu sekalian. Selamat menonton, selamat berefleksi. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 14 ayat 1 dan ayat 7 sampai 11. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk rumah seorang pemimpin orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan saksama. Melihat tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat terhormat, Yesus lalu mengatakan perumpamaan berikut. Kalau engkau diundang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin ada undangan yang lebih terhormat daripadamu. Jangan-jangan orang yang telah mengundang engkau dan tamu itu berkata kepadamu, berikanlah tempat itu kepada orang ini. Lalu dengan malu, engkau harus pindah ke tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, duduklah di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata, sahabat, silahkan duduk di depan. Dengan demikian engkau mendapat kehormatan di mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, dalam Injil hari ini dikisahkan bahwa Yesus diundang oleh seorang pemimpin orang-orang Farisi untuk makan di rumahnya pada hari Sabat. Pada saat itu, Yesus menyaksikan sikap aneh dari para tamu, yaitu mereka berebut untuk menduduki tempat-tempat terhormat. Terhadap sikap dan tingkah laku tersebut, Yesus mengutarakan sebuah perumpamaan demikian. Jika seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin tuan pesta telah mengundang orang yang lebih terhormat daripadamu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, duduklah di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan mempersilahkan engkau untuk duduk di depan. Dengan demikian, engkau akan menerima hormat di depan semua tamu yang lain. Melalui perumpamaan tersebut, kita dapat merenungkan beberapa hal penting. Pertama, tahu diri. Dewasa ini banyak orang ingin mencari panggung untuk tenar dan gila hormat. Bahkan orang lain dipandang sebelah mata. Terkadang mungkin kita lupa diri. Kita merasa lebih terhormat dan kita ingin untuk dihormati oleh orang lain. Melalui Injil tadi, Yesus mengajak kita untuk tahu diri bahwa kita bukanlah satu-satunya orang terhormat, karena masih ada orang yang lebih terhormat dari kita. Sebagai orang Kristen, kita diajak untuk tidak menganggap diri paling penting atau paling terhormat dari orang lain. Orang Kristen mestinya tidak mengejar penghargaan, tidak mengejar penghormatan dan pujian, tidak mengejar panggung, dan tidak mengejar pencitraan diri. Saudara-saudariku yang terkasih, hal kedua yang kiranya penting untuk kita sekalian adalah rendah hati. Yesus mengajak kita untuk bersikap rendah hati dan bukannya rendah diri. Terkadang kita sulit membedakan antara rendah hati dan rendah diri. Rendah hati berarti tidak sombong atau tidak angkuh. Sedangkan rendah diri berarti merasa dirinya kurang, akan selalu merasa minder dengan orang lain. Orang yang rendah hati tidak akan memposisikan dirinya lebih tinggi dari orang lain,
Ia akan memandang dirinya setara, sejajar dengan orang lain. Sementara orang sombong kerap kali menghargai dirinya sendiri secara berlebihan. Orang yang rendah hati tidak akan pernah mencari kehormatan. Rasa ingin untuk dihargai dan dihormati adalah awal dari kesombongan, dan ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang tinggi hati. Allah sangat membenci orang yang tinggi hati. Oleh karena itu, kita diingatkan akan pentingnya sikap rendah hati. Karena orang yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan orang yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kita perlu belajar seperti padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Menjadi orang yang rendah hati tidak membuat kita menjadi terhina, tapi membuat kita disegani dan dihormati. Ciri orang beriman adalah selalu bersikap rendah hati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, hal ketiga yang kita renungkan adalah berilah tempat kepada orang lain. Terkadang mungkin kita merasa terancam dengan kehadiran orang lain. Kita bahkan berusaha menjadi the number one, sementara sesama kita tertinggal di belakang kita. Kita bahkan menjadi lebih marah jika orang lain lebih baik atau lebih maju dari kita. Dan kita berusaha untuk menjatuhkan atau menghancurkan orang itu yang kita anggap saingan kita. Hari ini kita diajak untuk bisa memberikan tempat juga bagi orang lain, agar orang lain dapat bertumbuh dan berkembang. Semakin kita bisa memberikan tempat bagi orang lain, kita semakin mengalami kedamaian. Orang seperti ini yang lebih penting baginya adalah melayani sesama karena hatinya selalu tergerak oleh belas kasihan. Orang Kristen adalah orang yang mampu memberikan tempat bagi sesamanya karena kasih, dan selalu memandang orang lain sebagai pribadi-pribadi yang patut dihormati. Kita diajak untuk belajar menerima kehadiran orang lain, menerima keadaan, posisi, dan kedudukan orang lain yang melebihi kita. Allah ingin kita memberikan hati kita kepadanya dan juga kepada sesama kita. Allah ingin kita memberikan ruang di hati kita untuknya dan untuk sesama kita. Ingatlah bahwa hari ini mungkin kita dihormati dan disanjung, tetapi besok belum tentu. Sadarilah bahwa sikap tinggi hati justru akan membawa kita semakin ke tempat yang paling tinggi untuk terjatuh. Marilah kita belajar untuk selalu bersikap rendah hati. Semakin kita bersikap rendah hati, semakin kita mampu memandang diri sendiri setara, sejajar dengan orang lain. Semakin kita bersikap rendah hati, semakin kita dihormati baik oleh Allah maupun oleh sesama kita. Karena kehormatan itu bukan milik kita, tapi milik Allah. Dan itu hanya dianugerahkan bagi orang yang rendah hati. Berbahagialah orang yang rendah hati, karena Tuhanlah yang akan meninggikannya dan bukan manusia. Kehormatan yang kita terima dari manusia hanya bersifat sementara. Namun kehormatan yang kita terima dari Allah adalah kekal. Semoga kita mampu untuk selalu bersikap rendah hati, agar kita mengalami kehormatan kekal dari Allah sendiri. Amin. Selamat pagi dan selamat berkarya. Salve. Tuhan memberkatimu sekalian. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, terima kasih sudah menonton video ini. Dengan rendah hati saya mohon dukungan untuk channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan bagikan juga sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kalian.